Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas tentang DNS atau Domain Name System. Biasanya kalau kita pernah dengar ada Domain Name System, itu adalah DNS. Nah, jadi di sini DNS ini biasanya digunakan untuk banyak ya, untuk misalnya kalau kita membeli nama domain, nah itu dia Domain Name System. Nah, ini penjelasannya. Jadi domain system ini adalah suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer. Tadi kalau kita tahu kan, host itu dia berupa IP ya, alamatnya. Nah, ini kan atau internet ditranslasikan menjadi IP address. Nah, kalian bisa bayangin nggak, misalnya kalau saya mau koneksi ke Google ya, www.google.com, itu saya harus menghafal alamat IP-nya. Alamat IP-nya misalnya 172.10.10. Nah, ini kan kalau cuma satu saja sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian misalnya saya mau coba buka google.com, kemudian ada lagi server mereka punya mailnya, mail server ya. Ada mail.google.com, itu beda lagi. Jadi setiap host atau setiap server itu dia beda-beda IP address-nya. Nah, ini akan bermasalah kalau kita mengingat semua nama-nama itu berupa angka, akan lebih sulit. Maka dari itu dibuatlah Domain Name System. Domain Name System ini dia akan mentranslasikan nama itu menjadi IP address. Nah, makanya untuk DNS kalau kalian beli domain itu dia unik ya, unique name. Jadi kalau orang sudah pernah menggunakan nama DNS itu, kalian nggak akan bisa pakai lagi. Karena sama halnya dengan IP address, satu IP address itu cuma untuk satu host pada sebuah jaringan. Kalau biasanya dalam satu host itu ada dua IP yang sama atau dua host itu memiliki IP yang sama, dia akan konflik. Nanti ada konflik IP seperti itu istilahnya dalam jaringan. Jadi nggak boleh. Sama halnya dengan DNS, kalau kalian beli itu kan, kalau sebelum kalian membeli sebuah nama domain itu kalian cek dulu namanya. Misalnya saya mau cari www.heristiawan.com, itu misalnya kalau sudah ada yang pernah pakai itu nggak akan bisa dipakai. Karena saya dulu pernah mau bikin web itu pakai nama saya, karena nama saya mungkin banyak ya, pasaran lah seperti itu ya. Nah, itu nggak bisa dipakai. Jadi namanya nggak bisa dipakai. Saya harus cari nama yang lain, yang unik selain nama heristiawan.com tadi. Nah, di dalam DNS itu nanti ada dibagi menjadi 3 ya, ada root level domain, kemudian ada top level domain, ada second level domain. Nah, yang pertama adalah tingkat teratas yang ditampilkan sebagai tanda titik yang di depan itu dot ya. Misalnya www. Nah, kalau www ini kan dia teknologi webnya ya. Nanti ada protokolnya itu HTTPS seperti itu. Nah, ini top level domain atau biasanya TLD, ini yang biasanya kita search, kita cari nih. Nah, top level domain itu yang paling belakang ya. Misalnya .com, habis itu .gov. Nanti ada banyak, nanti akan dijelaskan bedanya apa saja. Jadi top level domain ini, top level domain ini ya, itu adalah kode kategori organisasi atau negara. Misalnya .com ini digunakan untuk perusahaan ya, atau istilahnya itu company ya. Kemudian ada .edu, ini dipakai oleh perguruan tinggi. Misalnya apa ya? harvarduniversity.edu, nah seperti itu. Atau kalau di Indonesia kan beda ya. Kalau di kampus dia ACID. Pokoknya edu itu biasanya digunakan untuk education lah seperti itu. Kemudian .gov. .gov ini digunakan oleh badan pemerintahan, biasanya governance ya, atau governance. Tapi kalau di Indonesia beda, dia menggunakan, kalau
Untuk governance-nya pakai Go ID. Government ID, istilahnya seperti itu. Government-nya itu adalah Go-nya itu government, .id-nya nanti menunjukkan apa namanya? ID negaranya ya. Nah, untuk membedakan pemakaian nama oleh suatu negara dengan negara lain biasanya digunakan tanda misalnya .id untuk Indonesia atau .au. Nah, nanti walaupun dia namanya sama, tapi TLD-nya berbeda, itu biasanya bisa saja sama. Misalnya saya kementerian, misalnya Kementerian Dalam Negeri, gimana ya? Kementerian nanti diplomatik ya, itu misalnya kalau dia punya web di luar negeri, misalnya Kementerian Dalam Negeri RI.AU misalnya, nanti mungkin ada di sana gitulah. Atau kita ambil gini saja lah, kalau untuk biasanya ya kampus lah, misalnya dia kampusnya ada di beberapa negara. Atau ini saja, mungkin kalian pernah melihat Google ya. Google itu kan kalau diakses dari Indonesia dari google.co.id ya. Nanti dia beda lagi kalau dibuka di Jepang itu google.jp ya. Nah, itu adalah kode negara. Ada nanti google.au dan lain-lain lah, seperti itu sesuai dengan TLD-nya. Kemudian ada second level domain, ini merupakan nama untuk organisasi atau perusahaan, misalnya Microsoft.com, Yahoo.com, itu yang di depannya. Misalnya kalau kayak punya saya, kayak Google ya, punya saya itu misalnya alhanifdev.com atau blackskysoft.com. Nah, itu adalah nama second level, itu adalah nama untuk organisasi atau perusahaannya. Nah, ini yang biasanya harus unik juga ya untuk nama domain. Nah, ini untuk struktur dari domain. Nah, domain harus di bawah second level domain ya. Jadi ada AC itu akademik, nanti ada ACID ya, kemudian ada ACJP misalnya akademik yang ada di Indonesia dan Jepang. Kemudian .co ini untuk company ya, .com, ada .co, nanti Indonesia itu ada .co.id, nah itu ya. Kemudian .or ini untuk other, jadi bebas. Net untuk net, go untuk government, mil itu untuk militer. Jadi kalau Indonesia itu .mil.id lah, seperti itu ya. Kemudian ada SCH, ini school. Misalnya kalau di Indonesia SCH ini digunakan untuk SMA, SMK sederajat, atau SMP, atau SD ya. Nah, itu dia pakai SCH kalau sekolah. Kalau fakultas atau universitas itu dia sudah pakai ACID. Kalau yang pakai edu jarang ya. Di Indonesia lebih ke ACID, untuk sekolahnya pakai SCH. Kemudian ada .web, ini biasanya untuk web. Ini penamaan domain. Ada banyak untuk TLD ya, untuk second level TLD-nya. Kalau kalian cek di penyedia hosting dan domain itu bisa dicek. Nanti ada .biz, yang lain-lain ya. .biz, .info, .org, ada banyak. Nah, ini misalnya khusus ada war.net.id, ini untuk warnet. Misalnya saya punya warnet gamenet.war misalnya. Saya punya warnet namanya gamenet. Kemudian saya bikin webnya khusus gamenet.war.net.id. Nah, ini khusus untuk ID. Nanti kalau di Indonesia ada juga untuk biz, itu biasanya sendiri. Atau ada beberapa struktur domain lagi, misalnya kalau kalian mencoba domain-domain gratis, itu dia ada yang di belakangnya lah. Tuh, nanti subdomain lagi. Tapi untuk domain TLD-nya itu kadang aneh-aneh belakangnya. Yang saya pernah tahu tuh ada kayak di 00 web host ya, di belakangnya itu beda ya, kadang macam-macam. Nah, ini yang bisa dijelaskan untuk untuk domain. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang HTTP ya. HTTP ini itu adalah
singkatan dari Hypertext Transfer Protocol ya. Jadi HTTP itu dia singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. Jadi protokol pertukaran data ya. Aturan-aturan pertukaran data berupa teks. Makanya nanti HTTP ya. Ini suatu protokol yang digunakan oleh WWW, World Wide Web. Jadi yang saya sebutkan tadi misalnya banyak protokol-protokol digunakan kayak HTTP, kemudian nanti ada HTTPS. Misalnya kalau kalian mau file transfer protokol itu pakai FTP. Kemudian ada banyak protokol-protokol dalam jaringan yang bisa digunakan sesuai keperluan, kebutuhan, dan pemanfaatannya. Nah, ini HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Jadi dari server itu berupa teks saja. Makanya kalau kalian belajar pemrograman PHP, itu kan kalau kalian ngoding berupa teks, tapi sampai ke klien atau web browser itu diubah formatnya menjadi tampilan. Misalnya kalau kita bikin teks tebal misalnya, itu kan pakai BR ya, pakai B ya, pakai tag B itu untuk bold. Nanti itu kalau di server dia tampilannya cuma teks saja, tapi pada saat tampil di klien dia berubah menjadi teksnya huruf tebal. Nah ini diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Kemudian HTTP ini juga mengatur aksi-aksi apa saja yang harus dilakukan oleh web server ya, dan juga web browser sebagai respon atas perintah-perintah yang ada pada protokol HTTP ini. Nanti banyak tuh yang untuk protokol HTTP ya. Sebentar, saya carikan protokol. Nah ini ya, ntar saya tampilkan untuk dari Wikipedia. Nah ini nanti biasanya untuk API ya, untuk application program application API itu Application Programming Interface, itu nanti biasanya dia pakai beberapa protokol nih. Nah, di HTTP nanti dia ada metodenya. Ada head, get, post, put, delete, trace. Ini digunakan untuk koneksi antar metode dari protokol HTTP. Nanti ada banyak lagi, misalnya kita coba cari protokol FTP ya. Nah ini untuk file transfer protocol, dia ada juga nggak? Nah FTP ini ada dua ya, ada FTPS itu lebih secure karena di di encrypt. File yang dikirim ke server itu dia di encrypt dulu, dia menggunakan TPS sama dengan HTTPS. Nah ini misalnya, nah ini ya, ini kan protokolnya nih, HTTPS. Kalau kita bisa lihat tuh ini nih, struktur URL. Mana ya, ini ada nggak nih penjelasannya? Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat dari sebuah alamat alamat URL seperti ini,
Itu kita bisa baca HTTP ini adalah menunjukkan protokol yang digunakan untuk mendefinisikan jenis server yang kamu ajak berkomunikasi. Jadi nanti di sini ada yang HTTP, ada yang HTTPS, ya, itu beda-beda. Kemudian blog ini adalah nama host yang digunakan untuk mengakses situs web khusus. Kemudian ini biasanya kalau sudah seperti ini adalah subdomain istilahnya. Ini adalah nama domainnya. Ini adalah nama apa tadi? Second TLD-nya. Ya. Transfer TLD tadi apa? Top level domain ya. Jadi ini adalah top level domainnya. Top level domain. Kemudian ini adalah second level domain. Ini biasanya nama domainnya. Nah, ini yang tidak boleh sama. Ini kalau seperti ini saya cari beyond.co.id, itu nggak akan bisa dipakai karena sudah ada yang menggunakan. Tapi misalnya kalau si Beyond ini baru pakai yang ini ya, saya misalnya cari yang lain, misalnya Beyond, kemudian dia mau buka cabang usaha nih, cabang usaha misalnya di Australia, dia pakainya berarti beyond.co.au ya, Australia. Nah seperti itu tadi, itu contoh-contoh penggunaan dari apa namanya domainnya. Kemudian yang belakang ini biasanya path ya, ini letak directory-nya. Kemudian logo bin ini adalah file yang diakses. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, itu adalah penjelasan dari protokol HTTP. Nah, jadi sebagai respon atas perintah yang ada pada protokol HTTP ini. Ini HTTP tadi mengatur aksi-aksinya ya. Tadi itu ada yang post, get. Nah itu nanti akan dibahas lagi lebih lanjut. Kemudian nah ini contohnya, bila kita mengetikkan suatu alamat URL pada internet browser, maka web browser akan mengirimkan perintah HTTP ke web server. Web server kemudian akan menerima perintah ini dan melakukan aktivitas sesuai dengan perintah yang diminta oleh web server. Web browser ya. Yang diminta oleh web browser itu kliennya. Nah, hasil aktivitas tadi akan dikirimkan kembali ke web browser untuk ditampilkan kepada si user yang mengakses server melalui web browser. Nah, kalau protokol HTTP ini dia harus pakai web ya, atau berbasis web. Nah, ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada